Shalom. Berikut ini adalah video tentang pembahasan buku cetak ESPS kelas 5 halaman 10 latihan 3 menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan nomor 1 sampai dengan nomor 10. Soal nomor 1, mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Nah, ini adalah pengurangan pecahan ya. Jadi 5/6 ini air yang terakhir ya, air akhir dikurang air mula-mula. Nah, 5/6 dikurang 1/6 karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Ternyata masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut adalah 2/3 bagian. Soal nomor 2, ibu membeli 1 kantong santan, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Nomor 2, berarti nomor 2 ini adalah bilangan bulat dikurang pecahan ya. Nah, 1 kantong santan 1 dikurang 4/7. Nah, caranya ini adalah 1 dikali 7. Jadikan pembilang. Pembilangnya berarti 1 dikali 7. Ingat ya. Kemudian penyebutnya sama, 7. Jadi kan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi yang pertama tadi adalah 1 dikali 7 dulu ya. Letakkan di atas atau jadi pembilang, penyebutnya sama. Dikurang, ini sama ya, tidak usah diubah, 4/7. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya saja. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka sisa santan yang dimiliki ibu adalah 3/7. Soal nomor 3, saat pulang dari kantor, ayah membeli 1/2 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Nah, nomor 3, berarti ini adalah penjumlahan karena yang ditanya adalah berat seluruh buah. Berarti 1/2 pecahan campurannya ditambah pecahan desimalnya 1,75. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Tapi kita akan mengerjakannya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Jadi lebih mudah ya. Jadi 1/2 ini dijadikan dulu pecahan biasa. Kali 2, 4. Ditambah 1, 5/2. Cara mengubahnya menjadi pecahan desimal sudah pernah diajarkan ya. 5 dibagi 2. 2 dikali berapa mendekati 5? Hasilnya adalah 2. 2 dikali 2, 4. Kurang 5 dikurang 4, 1. Karena tidak bisa, kita letakkan sini 0, letakkan sini koma. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka hasilnya adalah 2,5. Jadi 2,5 ditambah 1,75. Kita gunakan cara bersusun ke bawah. Ingat ya, penjumlahan pecahan desimal. Kita letakkan tadi sini 0. 0 tambah 5, 5. 5 ditambah 7, 12. Simpan 1. Jangan lupa letakkan koma di sini.
2 ditambah 1, 3 tambah 1, 4. Maka berat seluruh buah yang diberi ayah adalah 4,25 kg. Soal nomor 4. Sebuah bak mandi mula-mula terisi air 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air di dalam bak tersisa 40%. Berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Nah, ini berarti pengurangan pecahan ya. Nomor 4. Bak mandi mula-mula terisi 3/4 bagian. Kemudian dipakai untuk mandi oleh Arif dan sisanya adalah 40%. Nah, caranya ini adalah kita bisa mengerjakannya dengan mengubah persen menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi persen. Nah, kita akan mengerjakannya dengan mengubah persen menjadi pecahan biasa. 40% itu sama dengan 40/100. Sama dengan, kita sederhanakan. Kita sama-sama dibagi berapa ya? Ya, sama-sama dibagi 10 ya. 40 dibagi 10 sama dengan 4. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Nah, jadi 3/4 dikurang 2/5 kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 20. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 3, 15. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 2, 8. Nah, kita kurangkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. 15 dikurang 8 adalah 7. Maka air yang digunakan Arif untuk mandi adalah 7/20 bagian. Soal nomor 5. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Nah, kita kerjakan nomor 5. Tongkat yang dimiliki oleh Andi adalah 1/3/4. Kemudian, sedangkan Bayu itu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Jadi ditambah 2,25 meter lebih panjang dari tongkat yang dibawa oleh Andi. Nah, jadi pecahan campuran ditambah pecahan desimal ditambah pecahan campuran. Nah, kita ubah dulu ini menjadi pecahan 2,25 sama dengan, ingat di belakang koma berarti kalau 2 berarti per 100. Bilangnya adalah 225. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 25. 225 dibagi 25 itu adalah 9. 100 dibagi 25, 4. Nah, kita sederhanakan 9/4. 9 dibagi 4. 9 dibagi 4, 4 kali berapa mendekati 9? Ternyata adalah 2. 2 dikali 4, 8. 9 dikurang 8, 1. Maka hasilnya adalah 21/4. Kemudian kita jumlahkan 1/3/4 ditambah
Ini tadi ya, 2 1/4 ditambah 1 3/4. Kita jumlahkan bilangan bulatnya. 1 ditambah 2, 3 ditambah 1, 4. Jadi 4. Penyebutnya sudah sama. Kemudian kita jumlahkan lagi pembilangnya. 3 ditambah 1, 4 tambah 3, 7. Ternyata pembilangnya lebih besar. Kita sederhanakan lagi 7/4-nya. 7 dibagi 4. 4 dikali berapa mendekati 7? Ternyata 1. 1 dikali 4. 4 kurangkan 3. Maka hasilnya adalah 1 3/4. Ini hasil ini ditambahkan dengan 4. 4 ditambah 1, 3/4 sama dengan 5 3/4. Maka panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu adalah 5 3/4 meter. Soal nomor 6, Mita menggambar beberapa segitiga. Nah, segitiga sama kaki. Nah, yang ditanya itu adalah N. Nah, ini ditanya N itu berapa sih? Caranya adalah satu bagian segitiga ini adalah 1 ya, dikurang 1/3 dikurang 1/4 sama dengan kita samakan dulu penyebut 1/3 dengan 1/4. Berarti penyebutnya adalah 3 dan 4. Penyebutnya atau KPK-nya adalah 12 dengan cara kelipatan ya. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Nah, kemudian karena sudah sama penyebutnya, ingat bilangan bulat dikurang pecahan 1 dikali 12. 12 penyebutnya 12 dikurang 4/12 dikurang 3/12. Penyebutnya tetap. Kita kurangkan pembilangnya. 12 dikurang 4, 8. 8 dikurang 3, 5. Maka nilai N adalah 5/12. Nah, jadi ditanya ini N ya. Soal selanjutnya, Pak Beni memiliki 2 petak tanah. Luas tanah pertama 3/8 hektar. Tanah kedua 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Berapa jumlah luas seluruh tanah Pak Beni? Nah, ini adalah penjumlahan pecahan karena yang ditanya adalah jumlah luas seluruh tanah Pak Beni. Nomor 7. Tanah pertama itu luasnya 3/8 hektar. Ditambah tanah kedua 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Jadi 3/8 ditambah 3/8. Nah, kita langsung jumlahkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 9. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan. 8 dikali berapa mendekati 9? 1. 1 dikali 8, 8. 9 dikurang 8, 1. Maka hasilnya adalah 1/8. Jadi jumlah seluruh tanah Pak Beni adalah 1/8 hektar. Soal nomor 8. Ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kg, sedangkan berat mangga 2,75 kg lebih berat dari jeruk.
berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Nah, berat jeruk adalah 3,4 kilogram. Ditambah, karena yang ditanya adalah berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya. Ditambah berat mangga. Mangga tadi adalah 2,75 kilogram lebih berat. Berarti 2,75 kilogram lebih berat dari buah jeruk ya. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan desimal. Kita mengerjakannya dengan susun ke bawah. 3,4 ditambah 2,75. Ingat, koma harus sejajar. Ditambah 3,4. Nah, kita letakkan saja di sini 0, di sini 0 supaya sejajar ya, supaya sama rata. 0 ditambah 5, 5 tambah 0, 5. 4 ditambah 7, 11. Ditambah 4, 15. Simpan 1, letakkan koma. 3 ditambah 2, 5. Ditambah 3, 8. Ditambah 1, 9. Maka jumlah seluruh buah yang dibeli ayah adalah 9,55 kilogram. Soal nomor 9, Ajeng memiliki 3,8 meter pita. Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm dan lebar 30 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Nah, nomor 9 ini kita cari dulu keliling persegi panjangnya. Jadi keliling persegi panjang itu adalah rumusnya 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, panjangnya adalah 40 cm dan lebarnya 30 cm. 2 dikali 40 cm ditambah 30 cm. 2 dikali 40 tambah 30 sama dengan 70 cm. 2 dikali 70, 140 cm. Nah, kemudian yang ditanya, pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado berapa meter? Meter berarti kita ubah dulu. Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. Berarti kalau naik 2 tangga dibagi 100. 140 dibagi 100. Ingat cara cepatnya. Coret. Kemudian dibagi 10, letakkan koma di tengah. Jadi 1, 2. 1,4 meter. Nah, pertanyaannya, berapa meter sisa pita milik Ajeng? Nah, tadi kan pita Ajeng 3,8 meter. Nah, setelah digunakan 1,4 berarti dikurang ya, 3,8 dikurang 1,4 meter. Hasilnya adalah 8 dikurang 4, 3 dikurang 1, 2. Maka sisa pita milik Ajeng adalah 2,4 meter. Soal nomor 10, seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Nomor 10 ya. Drum pertama itu adalah berisi 75,25 liter. Kemudian drum kedua berisi 9,625 liter, lebih sedikit dari drum pertama, berarti 75,25. Kan lebih sedikit berarti dikurang ya, dikurang 9,625. Kita kurangkan. Cara pengurangan pecahan desimal ini tambahkan 0 ya. 0 dikurang 5 tidak bisa kita pinjam. 10 jadi 4. 10 dikurang 5, 5.
4 dikurang 2, 2. Kemudian 2 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjam jadi 12. Di sini tinggal 4. 12 dikurang 6, 6, koma, jangan 4 koma ya. 4 dikurang 9 tidak bisa, kita pinjam. Di sini 6, di sini jadi 14. 14 dikurang 9, 5. Kemudian 6 turun. Jadi drum kedua isinya adalah 65,625 liter. Nah, pertanyaannya berapa liter seluruh minyak tanah? Berarti jumlah minyak tanah itu adalah kita jumlahkan drum pertama ditambah drum kedua. Nah, drum pertama tadi adalah 75,25 ditambah drum yang kedua ini ya, drum keduanya ya, 65,625 liter. Nah, 75,25 ditambah 65,625 tambah, kita kasih 0, 0 tambah 5, 5, 5 tambah 2, 7, 2 tambah 6, 8, komanya letakkan sini, jangan lupa koma. 5 tambah 5, 10, simpan 1, 7 tambah 6, 13 tambah 1, 14. Maka jumlah seluruh minyak tanah yang dimiliki pedagang tersebut adalah 140,875 liter. Demikianlah pembahasan soal-soal masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan pada hari ini. Terima kasih. Shalom.